KPI semester 1. Nah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab biasanya ada dua. Nah, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Saya sekarang akan menjelaskan jumlah fi'liyah. Nah, jika jumlah ismiyah menekankan keadaan, maka jumlah fi'liyah menekankan perbuatan dan kejadian. Nah, di dalam jurumnya, wal fi'lu ma dalla alamatan fi nafsihi wa qarani bi ahadil ajmalatis salasa. Artinya fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan dan waktu. Nah, guys, di sini fi'il ada 3 ya. Kita ingatnya. Fi'il ada 3, ada fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madi menjelaskan lampau atau sudah terjadi. Fi'il mudhari sekarang atau akan atau sedang terjadi. Dan fi'il amar permintaan untuk masa depan. Contohnya kalau fi'il madi qara'a berarti membaca, telah membaca, yaqra'u sedang membaca, dan iqra bacalah itu dia fi'il amar karena perintah. Terus di sini rukun jumlah fi'liyah ada 2, 1 fi'il, 2 fa'il. Nah, ada 2 kan fi'il. Fi'il adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa pada waktu tertentu, mau lampau, sekarang, atau akan datang. Sedangkan fa'il adalah subjek atau pelaku yang melakukan pekerjaan tersebut, yaitu biasanya fa'il isim ya, dari kata benda yang disebut setelah fi'il dan menjadi subjek kalimat. Singkatnya, fi'il adalah apa yang dilakukan dan fa'il adalah siapa yang melakukannya. Keduanya selalu berkaitan erat dalam kalimat bahasa Arab. Jadi intinya fi'il kan kata kerja. Definisinya itu kata yang menunjukkan pekerjaan atau kejadian yang terjadi pada waktu tertentu. Jenis fi'il ada 3, fi'il madi, mudhari, dan amar. Fi'il madi yaitu fi'il madi kata kerja lampau atau telah terjadi. Apa itu fi'il mudhari? Kata kerja sekarang atau akan datang, sedang terjadi. Fi'il amar kata kerja perintah untuk melakukannya. Jadi kita berilah contoh ya biar gampang gitu kan. Fi'il madi itu kan kata kerja lampau yang telah. Jadi misalkan qara'a at-thalibu. Qara'a telah membaca, siapa at-thalibu? Murid. Contohnya fi'il madi yaqra'u. Kenapa yaqra'u? Karena kan sedang membaca. Nah, yaqra'u at-thalibu, yaqra'u itu sebagai fi'il, at-thalibu sebagai fa'il. Ada juga kan fi'il mudhari nih. Kalau fi'il mudhari iqra at-thalibu, iqra bacalah. Siapa yang membaca? At-thalibu murid. Kenapa iqra? Karena itu perintah. Bacalah. Jadi qara'a yaqra'u iqra, qara'a yaqra'u iqra. Nah, gitulah intinya gampang. Kalau fa'il, definisi fa'il kata benda. Definisi fa'il kata benda isim yang melakukan pekerjaan yang disebutkan oleh fi'il. Ciri khas selalu disebutkan setelah fi'il dan biasanya dalam keadaan marfu atau berharokat doma. Jenis bisa berupa isim yang tampak zahir atau kata ganti tersembunyi atau mudmar. Contoh dalam kalimat qara'a at-thalibu qara'a at-thalibu darsa. Qara'a telah membaca, siapa at-thalibu?
murid adasa kepada pelajaran. Hubungan fi'il dan fa'il keterkaitannya erat. Setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi atau kita ganti. Contoh kalimat. Nah, qara'a at-talibu al-kitab. Qara'a at-talibu al-kitab. Pelajar laki-laki membaca buku. Qara'a telah membaca. Siapa at-talibu? Murid al-kitab kepada pelajaran. Syaribal walidul ma'a. Anak laki-laki minum air. Syariba itu fi'il, al-waladu sebagai fa'il, al-ma'a cai sebagai objek atau maf'ul. Dahabtu fatahu ila suq. Dahabat al-fatu ila asyuq, pergi ke pasar. Nah, mana sih di sini fi'ilnya? Yaitu dahabat. Apa itu dahabat? Yaitu pergi. Kenapa sih itu jadi, kan biasanya dahabat. Kenapa sekarang dahabat? Karena depannya itu perempuan, yang melakukannya itu perempuan. Jadi dahabat. Al-fatatu ila syuq. Ya, terus dakhala ad-daifu al-bait. Tamu laki-laki masuk ke rumah. Siapa yang masuk? Siapa dakhalu? Dakhalu masuk. Siapa yang masuk? Ad-daifu, yaitu tamu laki-laki, al-bait ke rumah. Kata yang gampang mah itu, kalau kata yang gampang, kataba at-tabibu wasfa. Dokter menulis resep. Siapa yang menulis? Dokter. Menulis apa dokter? Al-wasfa, yaitu resep. Jadi kataba at-talibu wasfah itu kataba fi'il, at-tabibu sebagai fa'il, al-wasfah sebagai maf'ul. Ya. Fataha, contoh lagi, fataha an-najaru al-bab. Fataha telah membuka. Siapa membuka? Siapa yang membuka? Yang membuka adalah tukang kayu. Nah, tukang kayu di sini sebagai fa'il. Jadi fataha an-najjaru al-bab, membuka apa? Pintu. Jadi tukang kayu membuka pintu itu bahasa Arabnya fataha an-najjaru al-bab. Gimana kalau apa? Rumah. Fataha an-najjaru al-baita. Najarul baita, tukang kayu membuka rumah. Anjay, rumah bisa dibuka emang. Kalau rumah biasanya disemprot dikeduk sama beko. Anjay. Nah, unsur jumlah fi'liyah, fi'il kata kerja kan, fi'il menunjukkan suatu pekerjaan, dan fa'il sebagai pelaku, maf'ul bihnya adalah objek. Jadi jumlah fi'liyah sangat sering digunakan dalam cerita dan peristiwa. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau kalian mau bertanya, silahkan langsung kepada saya atau kepada ibu izin. Mungkin sekian dari saya. Di topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.